Pemirsa, di mana saja berada di bumi Sasak yang sangat subur gemah limpah Bojinau ini sekarang di konten ini kami dengan beliau Pak Jun, yakni salah satu akademisi kita. Kami ingin minta penjelasan sama beliau tentang bagaimana pertarungan Presya. Kenapa disebut petarung? Karena dia senang bertarung. Kenapa dia disebut pepadu? Karena dia memang senang beradu. Ya kan? Ya. Nah, nanti pepadu Presyan ini, siapa orang ini? Siapa pepadu kita? Dari mana dia? Di mana dia bertarung, ketika show di mana, nanti kami mohon dari beliau, baru kita komentari seperti apa nanti teknis pukulannya, ya, berapa ronde, kemudian seperti apa nanti pepadu yang sekarang lagi booming di bumi Sasak ini, ya. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa kita sekarang membahas tentang Presyan dan kita akan komentari sambungan daripada pertemuan kita minggu lalu, bahwa pada kali ini, pertemuan kita kali ini, kita akan komentari pepadu yang beradu di lokasi Presyan Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Lombok Timur. Sukarara, Lombok Timur. Sakra Barat, Lombok Timur. Dan kali ini kita akan mengomentari Presyan yang dilakoni oleh dua pepadu. Yang pertama adalah Ombak Tenang dengan pakaian merah yang warna hitam siluman motong bau. Dan untuk lebih jelasnya, kembalikan lagi kepada Bapak untuk melihat dan mengomentari. Silakan. Baik. Jadi setelah kami coba melihat, kita sama-sama memantau antara Ombak Tenang dan siluman montong tau ini, yang berciri khas sapu bidang dan kain bidang yang siluman montong tau, kemudian ombak merah yang Ombak Tenang, pakaian merah, sapu merahnya. Setelah kami lihat bagaimana cara beradunya, pepadu yang beradu ini, jadi tentu menarik, karena itu pepadu. Pepadu ini tentu dia pilih tanding, Nah, disebut pepadu karena dia memang senang beradu, dan beradunya itu tidak salah-salah, kan? Saya melihat bagaimana Ombak Tenang itu begitu mulai permainan, saya komentari dia cukup tenang, sesuai dengan gelarnya, memang dia tenang. Saya lihat dia tidak agresif, dia menunggu pukulan,
dia lebih banyak menepis, tapi begitu ada peluang dia langsung sikat. Iya. Nah, ini lamun cari sasak nih ceket nganakin Iya. dalam pukulan. Dan di tayangan lambat itu kelihatan dia kena. Iya. Nah, itu satu ya. Kedua, si siluman montong pau ini ya pukulannya juga siluman. Iya. Ya. Kenapa siluman? Iya. Dia kecepatan pukulannya. Jadi marak misal membahas sasak ompe api. Iya. Tapi itu metodenya dia. Kebetulan badannya yang cukup kekar, tenaganya yang power, yang fit. Jadi anden lewayang nih pemantok selandir. Iya. Ini kebetulan ini Ya. di sebelah kita ini ada selandir Pas ini. di belakang Ya. selandir. Kemudian si ombak tenang ini pemantok wong menang. Itu dia, Pak. Jadi dia apa? Pertarungan ini hebat. Ya. Namun demikian, ya bukan berarti kedua-duanya ini punya kesan. Dia karena wait and see menunggu si ombak tenang ini bukan berarti dia tidak aktif. Kemudian dia aktif, dia lebih agresif, ngamuk dia si siluman montong pau ini itu memang metodenya dia. Iya. Jadi apa yang dilakukan oleh si ombak tenang itu metodenya dia. Apa yang dilakukan oleh siluman montong pau itu metodenya dia. Ya, jadi begitu dia bisa nganakin, bisa juga diimbangi. Begitu dia ngamuk ngasih, ya, Ya. ngamuk ngasih istilah sasaknya ya. Ya, pukulannya bertubi-tubi, tapi bisa diimbangi. Jadi hebat dua-duanya ini. Begitu menariknya, Ya. pepadu-pepadu kita ini Lombok Barat, Lombok Timur, dan Lombok Tengah ini, maka kami perlu menyebarkan informasi kehebatan pepadu kita dengan media-media yang ada. Supaya apa? Kita tidak tertinggal. Dunia luar pun dia tahu kehebatan kita. Ya. Mengapa ada istilah siluman ini, Pak akademisi kita ini, Ya. Pak Jo? Coba mohon Ya. informasi. Ya. Ya. Jadi siluman montong pau itu Iya. nama gelar yang baru-baru saja kita dengar. Nah, itu berarti ini adalah pendatang baru di Iya. dalam desa ini. Iya, iya, iya. Jadi datangnya siluman. Datangnya siluman. Nah, Jadi muncul kayak di- siluman. Nah, kenapa dia disebut di siluman itu? Apa? Karena dia tiba-tiba muncul di saat ini. Tetapi kemunculan itu secara tiba-tiba langsung menggetarkan dunia perisian. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena memang di pertarungan siluman montong pau ini mampu mengimbangi pertarungan pepadu lama yang sudah terkenal yang disebut dengan pepadu papan atas, termasuk ombak tenang. Ya, ya, ya. Nah, kita melihat pertarungan ombak tenang itu dengan siluman montong pau itu seimbang. Ya, 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 ya. Bahkan kita lihat pertarungan itu seperti ombak tenang itu menghadapi musuh yang lawan yang luar biasa. Ya, ya, ya. Tetapi dengan kecerdasan, keterampilan, dengan skillnya Ya. bertarung di dalam perisian itu, ombak tenang mampu menghadapi pertarungan pukulan-pukulan yang dilontarkan oleh ombak tenang, yang dilontarkan oleh siluman montong pau itu Mampu mengimbangi. mampu mengimbangi. Ya. Justru kita melihat ada seni Ya. bertahan, Ya. seni menghadapi lawan Ya, ya. yang ditampilkan oleh ombak tenang. Jadi sangat luar biasa itu. Nah, oleh sebab itu ya kita Ya. hargai kedua padu ini, kita hargai. Jadi, Kenapa? ya. Karena mampu mengimbangi permainan sama-sama permainan mereka keduanya itu. Ya. Jadi sangat luar biasa ini. Jadi siluman ini istilah gelarnya ini ada yang sasak nih. Tinjot yok. Iya. Wah, kan? Iya, iya. Ya. Ya, seperti itulah Ini kemunculannya tiba-tiba. Silung-silung datang ini. Kan begitu. Covid, ya. Kayak siluman ini kan gitu. Kayak siluman. Memang di dalam beberapa ronda polisian yang telah dijalankan oleh ombak tenang ini, Karakternya sekalipun, ya. Jadi dipukul, karakternya yang ya, tenang. musuh. Jadi dia tenang saja. Jadi cocok dengan gelar Ya, itu, ya, ya, ombak ya. tenang itu. Jadi tenang tapi menghanyutkan kan gitu. Ya.
Dan terbukti dia adalah Iya. menang, tapi dia mampu menjadi petarung papan atas. Oh, ya. dari gelar sama karakter, Ya, jadi pas. ya kan? Jadi kenapa disebut ombak tenang? Ya memang teknis dia tenang. Bahkan selalu ngempukang, selalu ngkemos. Iya, Iya kan? iya, Itu kan? Ya. Tapi itu karakter. iya. Nah, kemudian begitu juga si siluman ini. Memang metode dan teknis pukulannya ya siluman. Iya, siluman. Karakternya memang Cepat pukulannya itu. ya, tapi masing-masing ini punya keunggulan. Bukan berarti dia pukulan yang membabi buta ini dia berarti tidak tenang. Bukan berarti tidak tenang kan? Ya. Tetap dia tenang, tapi itulah karakter pukulan. Iya, Ya kan? iya. Begitu juga ini. Bukan berarti dia tenang, dia senyum ini bukan berarti dia lengah, Ya. bukan berarti dia pasif. Tapi Ya. itu metode dalam Ya, bertempur. jadi ada yang saya ingin mau tanyakan. Jadi kalau menurut Bapak sebagai budayawan, jadi kalah menang itu artinya apa dalam tulisan ini? Baik. Sebenarnya dalam sebuah permainan Ya, tidak ada istilah kalah menang. ya, Ya. Kalah itu akibat, menang itu juga akibat. Ya. ya, Di dalam dunia pepadu, dunia pertarungan bukan berarti dia tidak bertarung, lemah bertarung, tapi dia kalah dalam merebut kemenangan. Disebut dia sebagai seorang pemenang, bukan berarti dia tidak bisa kalah. ya, ya. Ya, tapi kebetulan saat itu dia mampu merebut kemenangan itu. Maka itu sebuah akibat permainan istilah kalah dan menang. Sesungguhnya ini kan petarung semua. Misalnya dia bocor, ya, bunyi lipri dari juri, dihentikan permainan. Seandainya ada peraturan walaupun dia bocor, ya, kemudian disuruh bertarung lagi, dia mau bertarung, walaupun dia bocor. Ya. Nah, itulah pepadu. Jadi istilah kalah itu kebetulan saja di dalam peraturan itu. Ya. Dia kena kepala lalu bocor lalu dihentikan, lalu disebut dengan kalah. Sungguhnya bukan kalah.